Dosen Universitas Riau. Jabatan dosen di UNRI diduga langgar undang-undang, Rektor, Prof. Aras Mulyadi disorot. Oleh Ferry Sibarani, aktualdetik.com. Universitas Riau, UNRI, adalah kampus kebanggaan masyarakat Riau, terutama pemerintah Provinsi Riau, sangat berharap UNRI dapat melahirkan SDM yang handal untuk kemajuan Provinsi Riau, namun faktanya pengangkatan dosen diduga tidak sesuai dengan undang-undang. Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Dari informasi yang diperoleh redaksi media ini, ternyata terdapat beberapa tenaga dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi bidang pengetahuan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 Ayat 1 Poin C dan D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun nama-nama dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan itu yang diduga tidak sesuai dengan undang-undang adalah Aminatul Fitri, yang diketahui dari sumber terpercaya. Aminatul diketahui memiliki Magister Ilmu Lingkungan yang mana untuk syarat menjadi dosen wajib memiliki jenjang akademik minimal S2, dan berlatar belakang keilmuan yang sesuai bidang. Namun, faktanya, disebut Aminatul justru memiliki S2 Lingkungan tetapi dijadikan dosen untuk ilmu keperawatan oleh Rektor UNRI, Prof. Aras Mulyadi. Selain Aminatul Fitri, masih ada Prof. Ir. Usman M. Tang. Usman M. Tang diketahui merupakan guru besar ilmu perikanan dan kelautan, tetapi berdasarkan sumber aktualdetik.com, diketahui, Usman M. Tang juga hingga saat ini menjabat sebagai tenaga dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan. Prof. Ir. Usman Tang, diketahui juga menjabat sebagai dekan 2 periode. Menurut sumber redaksi ini, kepemimpinan di Universitas Riau saat ini disebut sangat tidak kondusif, akibat berbagai guncangan isu-isu negatif yang menerpa petinggi-petinggi di UNRI. Belakangan publik juga dikejutkan oleh tragedi Dekan Cabul, dugaan korupsi petinggi UNRI pada proyek pembangunan Fakultas Hukum, yang hingga kini terus menjadi isu negatif terhadap UNRI dan kepemimpinan Rektor UNRI. Kabarnya Dekan Cabul tersebut melakukan hal-hal yang bersifat asusila dengan mahasiswi UNRI dan sangat mencoreng etika profesi dosen, bukan saja di lingkungan UNRI, melainkan peristiwa tersebut dapat berpengaruh hingga ke kampus-kampus lainnya, sekalipun tidak melakukan perbuatan yang sama. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Riau, Iras Fahri Yasin Mager, saat dimintai pendapatnya oleh awak media, tentang prahara yang kerap terjadi di UNRI melibatkan petinggi-petingginya, Fahri yang juga pengamat dunia pendidikan itu mengatakan kejadian-kejadian di UNRI yang sudah menjadi berita publik perlu mendapat perhatian dari kementerian terkait dan pemerintah. Pertama, UNRI ini adalah lembaga pendidikan dan merupakan kampus kebanggaan seluruh anak-anak Riau. Sekaligus, UNRI juga menjadi kampus yang diharapkan pemerintah Provinsi Riau dapat melahirkan generasi muda terdidik yang dapat diandalkan untuk membangun Riau ke depan, kata Fahri Yasin, melalui telepon selulernya. Menurut Fahri Yasin, dengan pengetahuan dan kompetensi ilmu yang profesional dan mampu bersaing di dunia tenaga kerja, baik di pemerintahan maupun di swasta, maka diwajibkan posisi dosen yang mengajar mahasiswa itu tidak boleh asal-asalan, melainkan harus sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi bidang tugasnya. Sebagai universitas andalan di Riau, seharusnya sistem pengangkatan dosen itu jangan main tunjuk sendiri oleh rektor, atau kelompok tertentu, karena unsur satu ras, satu aliran,
satu golongan atau satu alumni DEL, melainkan harus wajib dilakukan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menjadi contoh yang baik untuk mahasiswa, lanjut Fahri. Menurutnya, cara-cara profesional untuk era kemajuan teknologi informasi saat ini sudah sebuah keharusan, sehubungan tantangan dunia tenaga kerja global sudah harus dihadapi oleh generasi muda bangsa. Mengangkat dosen itu tidak zaman lagi melihat dari golongan atau sekehendak rektor, tetapi wajib memperhatikan disiplin keilmuan calon dosen. Sudahkah sesuai latar belakang pendidikannya? Sudahkah kompeten sesuai bidangnya? Karena kita sedang mencetak generasi muda yang wajib cerdas dan kompeten di bidang pendidikannya. Logikanya, jika ada yang lebih kompeten, mengapa dipaksakan yang tidak kompeten? Tanya Fahri. Terpisah, Rektor Unri, Prof. Aras Mulyadi saat dikonfirmasi awak media ini melalui nomor kontak WA-nya, +62 811 769 6, hingga berita ini dimuat belum memberikan tanggapan. Selanjutnya, Prof. Ir. Usman, M. Tang, yang merupakan guru besar Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, juga salah satu yang diberikan jabatan dosen mengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan, yang juga diduga kuat melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Poin C dan DUU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, berhasil dikonfirmasi awak media dengan memberikan tanggapan. Waalaikumsalam. Pasal 7 Ayat 1 C memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas. Betul, karena yang bersangkutan sudah S3 dan ditugaskan, home base-nya di Fak Perikanan. Adapun dekan adalah dosen tugas tambahan manajerial dari rektor, tulis Usman. Prof. Usman pun melanjutkan dengan mengatakan, dosen dengan tugas tambahan misalnya kepala pustaka, tak mutlak pustakawan, boleh dosen dengan bidang ilmu ekonomi. Kepala puskom, tak mutlak sikkom, tapi boleh bidang ilmu lain DCB. Dosen dengan kompetensi dan keahliannya ditempatkan sesuai bidang ilmu disebut home based. Makanya permen terkait persyaratan dosen dengan tugas tambahan misalnya rektor atau dekan tidak ada persyaratan yang menyebut sesuai bidang ilmu, tetapi yang ada pernah menjabat manajerial paling rendah kajur minimal 2 tahun, tulis Usman menjawab aktualdetik.com. Dikabarkan TV Riau bangkit dari Pekanbaru.